Hai, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Gimana nih teman-teman? Masih semangat gak nih buat belajar materi baru bareng Dinda lagi hari ini? Harus semangat dong tentunya. Oke, sesuai judul nih teman-teman. Hari ini Dinda bakal jelasin materi kita yang ke-11, yaitu tentang efektivitas dan mutu sekolah, yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Sebelumnya, mungkin ada yang baru datang ke channel Dinda. Perkenalkan, nama aku Dinda Dwi Anggraini. Teman-teman bisa panggil aku Dinda dari kelas 1A dengan NPM A1G 022030, mata kuliah pengelolaan pendidikan, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Oke teman-teman, sekarang kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian sekolah efektif. Nah, dari teman-teman sekalian, ada yang tahu nggak nih, apa sih sekolah efektif itu? Oke, Dinda jelasin ya teman-teman. Jadi, sekolah efektif itu adalah sekolah yang mampu mencapai target-target yang telah ditetapkan sebelumnya, baik itu visi, misi, dan tujuannya, dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan semua sumber daya yang ada di dalam sekolah tersebut untuk menghasilkan output yang bermanfaat bagi lingkungannya. Oke teman-teman, sekolah dapat dikatakan efektif apabila memenuhi karakteristik berikut ini. Oke, apa aja sih karakteristiknya itu? Sini Dinda jelasin. Yang pertama adalah jika memenuhi standar isi. Nah, standar isi di sini apabila sekolah tersebut memiliki kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan atau akademik. Yang kedua adalah proses pembelajaran, yaitu apabila sekolah tersebut dapat menyelenggarakan proses pembelajaran secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, serta memotivasi peserta didik untuk berperan aktif nih dalam proses pembelajaran teman-teman. Oke, yang ketiga adalah kompetensi lulusan, yaitu apabila lulusan tersebut memiliki kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri. Yang keempat adalah standar tenaga pendidik dan kependidikan, yaitu apabila tenaga kependidikannya itu telah memenuhi syarat-syarat nih teman-teman yang telah ditentukan oleh suatu sekolah. Yang kelima adalah tenaga kependidikan, yaitu sekolah tersebut dapat dikatakan efektif apabila sekolah tersebut memiliki kepala sekolah, terus tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah yang berstandar atau tersertifikasi. Yang keenam adalah pengelolaannya nih teman-teman, yaitu sekolah tersebut dapat dikatakan efektif apabila telah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Yang ketujuh teman-teman adalah pembiayaan. Nah, apabila sekolah tersebut telah memiliki biaya persediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, serta biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti pembelajaran secara teratur, maka sekolah tersebut dapat dikatakan efektif. Dan yang terakhir teman-teman adalah penilaian. Sekolah tersebut dapat dikatakan efektif apabila memiliki sistem penilaian yang bagus dalam hal memantau proses, kemajuan, dan perbaikan dari sekolah tersebut. Oke, lanjut nih teman-teman. Dalam sekolah efektif itu ada model-modelnya tersendiri teman-teman. Nah, model-model di sini itu ada 3 macam nih teman-teman. Apa aja sih ketiga model tersebut? Yuk simak ya. Oke, yang pertama adalah model tujuan. Nah, model tujuan di sini itu sering digunakan untuk meneliti dan menilai ketercapaian sebuah sekolah nih teman-teman. Sebuah sekolah itu dapat dikatakan sebagai sekolah yang efektif apabila ketercapaiannya pada kegiatan itu mencapai atau bahkan melebihi dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua adalah model manajemen mutu total. Nah, manajemen mutu total ini mengatakan bahwa sebuah sekolah efektif apabila sekolah tersebut berupaya melibatkan dan memberi kuasa kepada semua anggota dalam fungsi sekolah teman-teman. Nah, terus dapat mengendalikan perbaikan berterusan dalam aspek yang berbeda-beda, serta memberi kepuasan. Nah, untuk dasar penilaian efektivitas dalam model manajemen mutu total ini, teman-teman bisa lihat di PPT berikut ini, itu udah ada 7 dasar penilaian yang dapat teman-teman pelajari. Nah, yang terakhir teman-teman, yang ketiga adalah model proses. Nah, berdasarkan model proses, sebuah sekolah tersebut dapat dikatakan
dikatakan sebagai sekolah yang efektif apabila fungsi dalam sekolah tersebut dalam keadaan yang terurus, efisien, dan aman terkendali. Nah, nggak kerasa nih teman-teman, sekarang kita udah masuk ke materi yang terakhir. Nah, setelah tadi telah mempelajari tentang model-model, karakteristik, dan pengertian dari sekolah efektif, maka yang sekarang harus kita pelajari itu adalah tentang usahanya. Usaha dalam meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah. Nah, apa aja sih teman-teman usaha untuk meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah tersebut? Jadi, usaha untuk meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah itu dapat dilakukan dengan 4 cara berikut teman-teman. Yang pertama, itu adalah school review. Nah, school review ini merupakan suatu proses di mana seluruh komponen sekolah itu bekerja sama. Nah, khususnya adalah orang tua dan tenaga profesional untuk mengevaluasi dan menilai efektivitas sekolah serta mutu lulusan. Yang kedua adalah benchmarking. Nah, benchmarking ini merupakan suatu kegiatan untuk menetapkan target teman-teman yang akan dicapai dalam periode tertentu. Oke, yang ketiga teman-teman adalah quality assurance. Nah, quality assurance ini merupakan cara untuk menentukan bahwa proses pendidikan telah berlangsung sebagaimana mestinya. Informasi yang dihasilkan itu akan menjadi umpan balik atau feedback bagi sekolah dan memberikan jaminan kepada orang tua bahwa sekolah akan selalu senantiasa memberikan pelayanan terbaik bagi peserta didiknya. Nah, teman-teman, usaha keempat yaitu quality control. Nah, quality control ini teman-teman merupakan suatu sistem yang dapat mendeteksi nih kalau terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar. Nah, gimana nih teman-teman? Udah paham belum nih tentang sedikitnya materi efektivitas dan mutu sekolah? Kalau teman-teman semua masih bingung sama penjelasan Dinda tadi, boleh banget langsung tanya-tanya di kolom komentar ya. Dan kalau ada teman-teman yang ingin catat videonya, silakan videonya di pause dulu. Maaf banget kalau ada penjelasan dari Dinda yang kecepatan atau kurang dimengerti oleh teman-teman sekalian. Jika dari teman-teman sekalian ada yang pengen ngasih masukan atau saran, boleh banget untuk langsung email atau DM Dinda di sini ya. Oke, terima kasih. Semoga videonya bermanfaat dan mudah untuk dipahami oleh teman-teman sekalian. Jangan lupa di like, komen, and subscribe ya. Dan jangan lupa dihidupin loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya dari Dinda. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.